Kisah Nabi Muhammad SAW, Fathu Mekah. Tak lama setelah menghadapi Perang Mu'tah, kaum muslim kembali berhadapan dengan sebuah peristiwa besar yang akan mempengaruhi perkembangan sejarah Islam hingga saat ini. Peristiwa besar tersebut adalah Fathu Mekah, yakni peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini bermula dari pengkhianatan Bani Bakr yang didukung oleh tokoh-tokoh Quraisy. Mereka bersekutu melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah, sehingga hal tersebut melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah yang menghasilkan kesepakatan untuk gencatan senjata atau masa damai selama 10 tahun. Dan selama itu, suku-suku lain dapat menjalin kerjasama dengan kedua pihak tersebut. Salah satunya adalah Bani Khuza'ah yang menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan dengan pihak Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bani Khuza'ah akan mendapatkan jaminan perlindungan dari umat Islam dan begitu juga sebaliknya. Sementara Bani Bakr berpihak kepada kafir Quraisy. Namun belum genap masuk 2 tahun, Bani Bakr telah melanggar perjanjian itu dengan menyerang suku Khuza'ah pada malam hari di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Sebelumnya, kedua suku ini memang telah lama saling bermusuhan sejak masa jahiliyah. Di malam penyerangan itu, Quraisy membantu Bani Bakr dengan memasok persenjataan dan pasukan. Tokoh-tokoh Quraisy yang terlibat memberi bantuan itu antara lain Suhail bin Amr yang merupakan ketua delegasi kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, lalu Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa lainnya. Sementara pemimpin dari penyerangan itu adalah Naufal bin Muawiyah dari Bani Bakr. Di tengah malam buta, ia memimpin penyerangan secara tiba-tiba terhadap Bani Khuza'ah yang saat itu kebanyakan dari mereka telah tertidur lelap, sehingga mereka diserang dalam keadaan tidak siap bertempur. Penyerangan pun terus berlanjut sepanjang malam itu, dan karena perkampungan Bani Khuza'ah berada di pinggiran kota Mekah, atau tepatnya di dekat sumber mata air yang bernama Al-Watir, sampai akhirnya Bani Khuza'ah terdesak mundur hingga ke Tanah Haram. Pada saat Bani Khuza'ah terpojok dan masuk ke Tanah Haram, beberapa orang Bani Bakr menegur Naufal bin Muawiyah. Hai Naufal, tidakkah kau lihat kita telah memasuki Tanah Haram? Ingatlah engkau akan Tuhanmu. Kita diharamkan saling menumpahkan darah di tanah ini. Naufal kemudian menjawab mereka dengan kata kasar. Tidak ada Tuhan di hari ini, wahai Bani Bakr. Maka lampiaskan semua dendam kalian. Aku bersumpah kalian pernah mencuri di Tanah Haram. Lalu kenapa kalian tidak melampiaskan dendam kalian juga di dalamnya? Orang-orang Bani Khuza'ah yang berhasil melarikan diri ke Mekah, mereka pun berlindung di rumah Budail bin Warqah, sehingga Bani Bakr menghentikan pengejaran mereka. Adapun penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakr dan Quraisy itu adalah pelanggaran serius terhadap perjanjian Hudaibiyah. Amr bin Salim, salah seorang Bani Khuza'ah yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh Bani Bakr, kemudian pergi ke Madinah untuk melapor kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Amr langsung menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua kejadian yang terjadi semalam. Wahai Rasulullah, kampung kami telah diserang oleh Bani Bakr dan Quraisy pada malam kemarin. Tolonglah kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Engkau pasti memperoleh pertolongan wahai Amr. Tak lama setelah kehadiran Amr, datanglah juga Budail bin Warqah dan rombongan anggota Bani Khuza'ah. Mereka pun menyampaikan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meyakini kebenaran laporan itu, beliau langsung menyampaikan usul kepada tokoh-tokoh Quraisy Mekah untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang beliau tawarkan, yakni 1. Membayar fidyah atau ganti rugi atas korban yang diderita suku Khuza'ah. 2. Membatalkan perjanjian pertahanan mereka dengan Bani Bakr. 3. Menerima resiko pertempuran. Meski menerima usul kompromi dari Nabi Muhammad SAW, namun tokoh-tokoh Quraisy itu tetap bersikap keras kepala dan mengabaikan usul-usul itu.
Walaupun tidak lama kemudian mereka sadar atas bahaya yang dapat mengancam akibat penolakan usul tersebut. Akhirnya setelah mereka menyadari bahwa penolakan itu dapat mendatangkan bahaya, Quraisy kemudian mengutus pimpinan mereka, Abu Sufyan, untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu saat dalam perjalanan menuju Madinah, Abu Sufyan bertemu dengan Budail bin Warqa dan rombongan Bani Khuza'ah yang sedang dalam perjalanan kembali ke Mekah. Oh Budail, saudaraku, dari manakah gerangan kalian ini? Agar tujuan mereka di Madinah tidak diketahui oleh Abu Sufyan dan Quraisy, maka Budail pun berbohong. Oh, kami baru saja melakukan perdagangan dengan suku Badui. Abu Sufyan tidak percaya dengan jawaban Budail, apalagi setelah ia menemukan biji-biji kurma Madinah di bekas tempat mereka. Celakalah aku jika Khuza'ah telah lebih dulu melaporkan kejadian itu pada Muhammad. Dengan penuh kekhawatiran, Abu Sufyan pun bergegas menuju Madinah dengan harap dapat meminta pengertian dan keringanan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang dilakukan oleh Bani Bakar dan Quraisy. Perlu diketahui bahwa dalam penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, sebenarnya Abu Sufyan tidak terlibat dan tidak ada urusan dalam peristiwa itu. Tetapi karena ia adalah pemimpin suku Quraisy, maka mau tidak mau ia harus memikirkan cara agar umat Islam tidak membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Namun yang paling ditakuti oleh Abu Sufyan adalah bila umat Islam menyerang Mekah. Karena sejak memenangkan beberapa pertempuran dan berhasil unggul menghadapi Bizantium Romawi di Perang Mu'tah, kini semakin banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu membuat jumlah dan kekuatan umat Islam semakin bertambah pesat di atas Quraisy. Lalu setibanya Abu Sufyan di Madinah, hal pertama yang ia lakukan adalah menemui putrinya, Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Abu Sufyan bermaksud hendak duduk di tikar yang biasa menjadi tempat duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah segera melipatnya, sehingga tak dapat diduduki oleh ayahnya. Abu Sufyan pun bertanya pada putrinya dengan penuh keheranan. Wahai putriku, sudah belasan tahun kita tidak bertemu sejak engkau hijrah ke Habasyah. Apakah engkau lebih menyukai Muhammad daripada ayahmu? Ataukah engkau lebih menyukai diriku daripadanya? Ummu Habibah kemudian menjawab, wahai ayah, engkau tidak berhak menduduki tikar Rasulullah sementara engkau masih seorang kafir. Sungguh engkau telah mewarisi sifat burukku. Kemudian Abu Sufyan keluar dari rumah Ummu Habibah dan langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu sedang berada di dalam masjid. Pada saat berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan berbicara kepada Rasul, tetapi beliau tidak meresponnya. Kemudian Abu Sufyan pergi ke tempat Abu Bakar untuk meminta ia mau membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Bakar pun menolaknya dengan berkata, "Aku tidak ingin melakukannya." Selanjutnya, Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab untuk meminta hal yang sama seperti kepada Abu Bakar. Tapi lagi-lagi Abu Sufyan mendapat penolakan dari sahabat Nabi ini. Bahkan Umar menghardik Abu Sufyan dengan keras. Apakah pantas aku memberi pembelaan atas dirimu di hadapan Rasulullah, sedang engkau adalah pemimpin dari orang-orang yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, andai aku tidak memiliki apapun kecuali hanya seekor semut kecil, maka aku akan memerangimu dengannya. Kemudian Abu Sufyan pun pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib, tetapi lagi-lagi ia mendapatkan hal yang sama berupa penolakan. Maka Abu Sufyan pun semakin cemas dan putus asa. Tragedi penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakar dan Quraisy terhadap Bani Khuza'ah telah mencoreng nama besar masyarakat Quraisy dan merusak perjanjian yang dilakukan oleh mereka dengan umat Islam. Dan atas kejadian itu, orang-orang Quraisy Mekah pun dilanda kekhawatiran yang cukup berat setelah mereka dengan angkuh menolak tawaran dan usul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir bila umat Islam akan datang menuntut balas dan menyerang Mekah. Perlu diketahui bahwa kondisi umat Islam pada tahun ke-8 Hijriah telah mengalami banyak perubahan. Karena telah banyak yang memeluk Islam, maka semakin kuat pula kekuatan pasukan Muslim. Dan hal inilah yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy.
terutama pemimpin mereka, Abu Sufyan. Abu Sufyan mendatangi Madinah untuk meminta Rasulullah SAW supaya memperpanjang kembali perjanjian damai mereka yang telah dibatalkan oleh Quraisy dan Bani Bakr akibat pengkhianatan yang mereka lakukan atas tragedi penyerangan dan pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah. Setelah mendapatkan penolakan dari Rasulullah dan beberapa sahabat, akhirnya pilihan terakhir Abu Sufyan adalah datang kembali menemui Ali bin Abi Thalib dan meminta agar ia mau membujuk Rasulullah SAW. Saat setibanya di sana, ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang bersama istri beliau, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, yang sedang menggendong putra mereka Hasan. Wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat persaudaraannya denganku. Aku datang untuk sesuatu kebutuhan mendesak, maka jangan sampai aku kembali dengan kecewa sebagaimana aku datang. Tolonglah jadi perantara antara aku dengan Muhammad. Wahai Abu Sufyan, demi Allah, Rasulullah telah bertekad melakukan sesuatu yang kami tidak bisa lagi membicarakannya. Abu Sufyan kemudian berpaling kepada Fatimah. Wahai putri Muhammad, suruhlah anakmu ini memberikan perlindungan untuk kami. Dan dengan demikian dia akan menjadi pemimpin Arab sepanjang masa. Anakku ini belum sampai pada usia yang menjadikan dia dapat memberikan perlindungan. Lagi pula tidak seorang pun yang dapat memberi perlindungan kepada sejumlah orang terhadap Rasulullah SAW. Wahai Abu Hasan, aku sadar jika perbuatan yang dilakukan oleh kami ini telah menjadi masalah yang besar. Maka berilah aku saran terbaikmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu yang dapat membantumu. Tetapi engkau kan pemimpin suku Quraisy. Tampillah memberi perlindungan untuk masyarakat. Lalu kembalilah ke Mekah. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Demi Allah tidak, tetapi aku tidak menemukan saran untukmu selain itu. Setelah bertemu dan menerima saran dari Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Sufyan pun kemudian pulang kembali ke Mekah. Dan setibanya ia di Mekah, Abu Sufyan pun melaporkan kepada pemuka dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Aku telah bicara kepada Muhammad, tetapi tidak disambutnya. Aku juga menemui Abu Bakar, tetapi tidak kutemukan solusi darinya. Lalu aku menemui Umar bin Khattab, ternyata dialah musuh yang terdekat. Dan kemudian aku menemui Ali, dia menyarankanku sesuatu, meski sebenarnya aku tidak tahu apakah itu bermanfaat atau tidak. Saran apakah itu wahai Abu Sufyan? Ali menyarankanku untuk memberi perlindungan keamanan kepada masyarakat. Lalu apakah Muhammad menerima baik pernyataan perlindungan yang engkau umumkan itu? Sama sekali tidak. Oh, celakalah. Orang itu tidak lain, hanya mempermainkanmu karena tidak ada arti perlindungan yang kau berikan itu. Demi Tuhan, aku tidak menemukan cara lain kecuali itu. Sementara itu di Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslim dan memerintahkan mereka untuk bersiap-siap melakukan perjalanan. Tetapi beliau tidak menyampaikan arah tujuan yang dituju. Dan Rasulullah SAW juga meminta keluarganya untuk mempersiapkan keperluan beliau. Kala itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyiapkannya. Ketika Aisyah sedang mempersiapkan keperluan Rasulullah SAW, Abu Bakar datang berkunjung ke rumah putrinya tersebut. Wahai putriku, apakah Rasulullah memintamu menyiapkan keperluan beliau? Iya ayah, oleh sebab itu engkau juga bersiap-siaplah wahai ayah. Karena penasaran, Abu Bakar pun menanyakan tujuan perjalanan ini kepada putrinya. Apakah engkau tahu hendak kemana beliau akan membawa kaum muslim pergi? Demi Allah, aku tidak mengetahuinya ayah. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW kembali mengumpulkan kaum muslim. Dan kini beliau mengumumkan bahwa beliau akan segera berangkat ke Mekah dan memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan segala keperluan dengan sebaik-baiknya. Di hadapan kaum muslim, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, tutuplah penglihatan dan pendengaran orang-orang Quraisy agar tidak mengetahui informasi keberangkatan kami. Setelah sebelumnya Rasulullah memberi peringatan dan menawarkan usulan kepada tokoh-tokoh Quraisy,
tetapi usul tersebut tidak ditanggapi oleh mereka. Maka secara resmi, perjanjian Hudaibiyah telah dibatalkan oleh mereka sendiri akibat pengkhianatan yang dilakukan Bani Bakr dan Quraisy. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumumkan akan berangkat ke Mekah, dan kaum muslim pun mulai mempersiapkan segala keperluan mereka. Tak lama setelah Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslim dan mengumumkan keberangkatan ke Mekah, ada salah seorang sahabat yang khawatir dengan keluarganya bila terjadi penyerbuan di Mekah. Dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib yang memiliki keluarga di Mekah itu kemudian mengirim surat tentang rencana keberangkatan kaum muslim, dan surat itu ia titipkan kepada seorang wanita tua bekas budak yang bernama Sarah. Wanita tua itu menyembunyikan surat tersebut di gulungan rambut kepalanya, lalu ia pun berangkat menuju ke Mekah. Rasulullah SAW mendapat berita dari malaikat Jibril tentang adanya surat itu. Maka beliau kemudian mengutus beberapa orang sahabat, antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan beberapa lainnya untuk mencegah wanita itu membawa surat ke Mekah, karena dikhawatirkan apabila rencana keberangkatan kaum muslim ke Mekah ini dapat diketahui oleh kafir Quraisy. Para sahabat tersebut pun berangkat dan akhirnya dapat mengejar wanita tua itu dan berhasil menemukan surat yang disembunyikan di celah rambutnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah seraya bertanya, "Wahai Hatib, apa yang mendorongmu melakukan semua ini?" Hatib pun menjawab, Wahai Rasulullah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak mengubah agamaku ataupun menggantinya. Sebenarnya aku orang yang tidak memiliki nenek moyang dari Quraisy, tetapi aku memiliki anak dan keluarga yang tinggal di sana. Sebab itulah aku melakukan itu untuk melindungi mereka. Umar bin Khattab setelah mendengar alasan Hatib, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Dia terlibat membela agama Allah dalam pertempuran Badar. Wahai Umar, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jasa mereka yang terlibat dalam perang Badar telah berfirman, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan, karena aku telah mengampuni kamu." Mendengar sabda Rasulullah ini, air mata Umar berlinang dan ia pun mengurungkan niatnya yang hendak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kami memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah telah memaafkan Hatib. Dan begitu juga dengan Rasulullah SAW dapat memahami alasan dibalik tindakan Hatib tersebut dikarenakan kerinduan ia dan kasih sayangnya kepada keluarganya. Dan untuk menghibur Hatib dan orang-orang yang merindukan kedekatan kepada keluarga mereka yang belum memeluk Islam, Allah melanjutkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-7 yang artinya, "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesaat sebelum tiba waktu keberangkatan, Rasulullah SAW kembali mengajak kaum muslim dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah untuk berangkat menuju ke Mekah. Semua kaum Ansar dan Muhajirin ikut bersama Rasulullah SAW. Akhirnya keberangkatan pasukan muslim pun dimulai. Banyak dari kabilah-kabilah muslim yang bergabung dengan Rasulullah SAW dan sebagian lainnya baru bergabung ketika berpapasan di jalan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW dan kaum muslim berpuasa. Ketika rombongan Rasulullah dan kaum muslim tiba di Al-Qudaid,
suatu daerah dengan sumber mata air yang terletak di antara Usfan dan Amaj. Rasulullah dan rombongan pun berbuka puasa. Kemudian setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali. Pada hari berikutnya saat di tengah perjalanan, rombongan Rasulullah bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk berhijrah. Beliau ditemani oleh anak dan istrinya. Mereka bertemu dengan Rasulullah bersama rombongan di Al-Juhfah. Selanjutnya Abbas bin Abdul Muthalib bergabung dengan rombongan Rasulullah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Pada saat rombongan kaum muslim beristirahat di Al-Abwa, sebuah desa yang berjarak sekitar 37 km dari Madinah, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Harits bersama anak bibi sekaligus ipar beliau, saudara dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni Abdullah bin Abi Umayyah, berada di sekitar lokasi dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha memberitahu Rasulullah tentang keduanya. Wahai Rasulullah, anak paman dan anak bibi sekaligus iparmu ingin bertemu dengan engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Aku tidak membutuhkan keduanya. Adapun anak pamanku, ia telah mencederai kehormatanku. Sedang anak bibiku dan iparku, ia pernah menghina diriku di Mekah. Abu Sufyan bin Harits yang ketika itu datang membawa anaknya yang masih kecil berkata, Jika aku tidak diizinkan masuk, aku akan membawa anak kecil ini keliling padang pasir hingga kami mati kehausan dan kelaparan. Mendengar hal itu, hati Rasulullah pun iba dan kemudian menerima keduanya. Kemudian keduanya pun masuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun memeluk Islam. Selanjutnya ketika rombongan tiba di Mar ad-Dahron dan Rasulullah memutuskan untuk berkemah di sana, datanglah suku-suku di sekitar Madinah yang menyusul rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun kemudian menyatukan diri dan bergabung dengan lainnya, sehingga jumlah seluruh kaum muslim saat itu sebanyak 10.000 orang. Mereka ketika itu tiba pada waktu Isya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyalakan api. Suatu pemandangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitu banyak obor menyala sejumlah dengan banyaknya pasukan kaum muslim. Dan ketika itu Umar bin Khattab ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang bertugas menjaga keamanan. Sementara riwayat menyatakan bahwa sampai saat itu kaum kafir Quraisy belum mengetahui tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan di sana. Maka terbukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merahasiakan kedatangannya, yang dengan demikian Allah mengabulkan doa Rasulnya. Di satu malam sebelum kedatangan pasukan Muslim ke Mekah, ketika itu rombongan pasukan sedang berkemah di Mar ad-Dahron. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan betapa besar dan hebatnya pasukan Muslim pada saat itu, sehingga ia yakin bahwa jika tidak segera mengabarkan Quraisy, maka besok akan ada banyak darah yang mengalir. Karena itu, Abbas berangkat ke Mekah dengan menunggangi bagal putih milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berharap dapat menemukan siapa saja untuk mengabarkan berita kedatangan Rasulullah dan pasukan kaum muslim, sehingga mereka dapat meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy, bersama Hakim bin Hazam dan Budail bin Warqa melihat dari kejauhan ke arah Arafah. Tampak nyala api yang jumlahnya sekian banyak. Abu Sufyan pun berkata dengan keheranan, Aku tidak pernah melihat nyala api sebanyak ini. Sedangkan Budail bin Warqa sebenarnya ia menyadari bahwa itu pasti adalah kaum muslim yang dikirim Rasulullah atas permintaan sukunya, yakni Bani Khuza'ah. Namun ia menutupi hal itu dari Abu Sufyan dengan berkata, Itu pasti api milik Bani Khuza'ah. Apa kau buta? Bani Khuza'ah itu jumlahnya hanya sedikit dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api itu. Mana mungkin ini adalah api Bani Khuza'ah? Pada saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib sedang melintas di daerah tersebut dan ia pun langsung mengenali suara Abu Sufyan. Ia kemudian mencari tahu lokasi suara tersebut berasal. Hai Abu Hanzalah. Hai Abu Fadl, ada apa dengan dirimu? Wahai Abbas. Api yang kalian lihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah berbagai kelompok manusia. Demi Allah,
amat buruklah nasib orang-orang Quraisy. Beliau dapat mengalahkan kalian semua ketika memasuki Mekah bersama pasukannya. Abbas adalah termasuk salah satu orang yang dapat dipercaya. Sehingga setelah mendengar berita dari Abbas bin Abdul Muthalib itu, Abu Sufyan pun tiba-tiba mendadak ketakutan. Jadi apa yang dapat aku lakukan sekarang? Naiklah ke bagal ini, akan aku antarkan engkau menghadap Rasulullah. Lalu mintalah jaminan keamanan kepada beliau. Maka Abu Sufyan pun naik di belakang Abbas bin Abdul Muthalib, sedang dua orang lainnya mengikuti mereka dari belakang. Dan mereka pun menuju ke perkemahan Rasulullah dan kaum muslim. Setiap melewati pos penjagaan kaum muslim, orang-orang langsung mengenali bagal milik Rasulullah. Tetapi mereka tidak mengenali orang yang berada di atasnya yang bersama Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga mereka tidak menaruh curiga padanya. Namun ketika mereka melewati pos yang dijaga oleh Umar bin Khattab, begitu Umar melihat Abu Sufyan dari kejauhan, ia pun langsung mengenalinya. Bahkan Umar bermaksud menyerangnya jika tidak dihalangi dan diberi jaminan keamanan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Tetapi Umar tetap siaga. Ia pun mengiringi Abbas dan Abu Sufyan dengan keledainya untuk mengantarkan mereka ke tenda Rasulullah SAW. Karena keledai adalah hewan berkaki pendek, sedangkan Umar adalah sahabat Nabi yang bertubuh besar, sehingga keledainya itu berjalan dengan sangat lambat. Tapi meski begitu, Umar tetap berusaha memacu keledainya itu untuk bisa menyamai lajunya bagal milik Rasulullah yang ditunggangi oleh Abbas dan Abu Sufyan. Di hadapan Rasulullah, Umar kemudian bicara dengan ciri khas ketegasan dirinya. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah telah menganugerahkan kita kemampuan menangkapnya, sedang perjanjian damai telah batal. Jadi izinkanlah aku memenggal kepalanya. Abbas selalu berkata, tidak, aku telah memberinya jaminan keamanan. Mereka semua kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW. Umar pun terus berbicara panjang lebar tentang Abu Sufyan, lalu Abbas menyelanya. Diamlah sejenak wahai Umar. Demi Allah, kalau Abu Sufyan berasal dari Bani Adi, yakni keluargamu, pastilah engkau tidak akan berucap seperti itu. Tetapi karena engkau mengetahui bahwa dia dari keluarga besar Abdi Manaf, maka... Seketika itu, Umar langsung menyanggah Abbas. Sebentar wahai Abbas, demi Allah, langkahmu memeluk Islam lebih kusukai daripada langkah Al-Khattab ayahku seandainya dia memeluk Islam. Tetapi itu tidak demikian, kecuali karena aku mengetahui bahwa keislamanmu lebih disukai Rasulullah SAW daripada keislaman ayahku. Rasulullah SAW kemudian melerai pertikaian di antara keduanya dan kemudian beliau bersabda, malam ini kembalilah ke kemahmu serta bawalah Abu Sufyan bersama engkau wahai paman, dan besok pagi datanglah lagi ke sini. Setelah itu, Abbas membawa Abu Sufyan pergi keluar dan menuju ke kemahnya. Sementara Umar kembali berjaga di posnya seperti sedia kala. Pada keesokan harinya menjelang subuh, Abu Sufyan terbangun dan menyaksikan pemandangan yang membuat ia merinding. Azan berkumandang dan ribuan kaum muslim berwudu, lalu salat berjamaah mengikuti Rasulullah SAW setiap gerakan demi gerakan. Pada kesempatan yang ada, Abu Sufyan menanyakan hal itu kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Hai Abbas, apakah mereka itu melakukan semua yang diperintahkan Muhammad? Demi Allah, jika Rasul memerintahkan mereka tidak makan dan tidak minum, mereka pasti mematuhinya. Abu Sufyan pun bergumam dengan takjubnya. Sungguh, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang aku lihat saat ini, walau pada penguasa Persia maupun Romawi. Setelah tiba waktu yang tepat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Abbas kemudian mengantar Abu Sufyan menemui beliau. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah bertanya kepada Abu Sufyan, hai Abu Sufyan, apakah belum waktunya engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Demi ayah ibuku, alangkah lapangnya dadamu, alangkah mulia dan alangkah eratnya jalinan kekerabatanmu. Demi Tuhan, aku tadinya menduga bahwa seandainya ada Tuhan bersama Allah, pastilah Dia membantuku. Lalu, apakah belum saatnya bagimu untuk mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Untuk soal ini, maka sungguh sampai saat ini masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Melihat jawaban Abu Sufyan yang berputar-putar, Abbas kemudian mengingatkannya.
Celakalah kau, hai Abu Sufyan. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, sebelum kutebas lehermu. Mendengar perkataan Abbas yang tegas itu, Abu Sufyan pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, meski pada saat itu masih ada keraguan di dalam imannya. Dan Rasulullah SAW mengetahui akan hal itu. Namun meski begitu, di waktu berikutnya keimanan Abu Sufyan pun akan menjadi iman yang baik, dan ia kelak akan ikut berjihad membela agama Allah. Pada kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan tentang pribadi Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah bahwa, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah orang yang senang sekali dengan kedudukan dan pujian. Mengingat Abu Sufyan ini adalah bukan seorang yang sembarangan, karena dia adalah pemimpin suku Quraisy dan mempunyai pengaruh pada masyarakatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan hak istimewa kepada Abu Sufyan, yaitu ketika dia kembali ke Mekah, maka dia dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kafir Quraisy dengan mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Lalu siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, dia juga akan selamat. Dan barang siapa berdiam di rumahnya masing-masing lalu menutup pintunya, maka dia akan selamat. Tetapi sebelum Abu Sufyan kembali ke Mekah, Rasulullah SAW meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk menemaninya menyaksikan kekuatan pasukan Muslim. Sehingga dengan kekuatan itu, Abu Sufyan akan menyampaikan kepada kaumnya bahwa kekuatan umat Muslim tidak terbendung. Maka dengan begitu akan menghentikan upaya kaum kafir Quraisy melakukan perlawanan demi menghindari pertumpahan darah. Dan ketika rombongan Ansor berjalan di hadapan Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu memegang panji Ansor berkata dengan suara keras yang terdengar oleh Abu Sufyan, Hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Hari ini hari terbebaskannya Ka'bah. Mendengar ucapan itu, lantas Abu Sufyan kemudian berkata, Hai Abbas, alangkah baiknya jika hari ini adalah hari yang diagungkan dan hari terpeliharanya perjanjian. Setelah berlalunya rombongan Ansor, maka selanjutnya menyusullah rombongan pasukan Muhajir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Rombongan pasukan ini memakai baju besi, sementara panji Rasulullah pun diangkat tinggi oleh Zubair bin Awam. Melihat mereka, Abu Sufyan takjub dan bertanya, Siapa mereka? Ini Rasulullah bersama kaum Muhajir. Tak satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Demi Allah, wahai Abbas, sungguh kerajaan putra saudaramu kini sangat agung. Itu bukan kerajaan, itu adalah kenabian. Pada saat parade pasukan telah selesai, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan tentang perkataan yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Wahai Rasulullah, tadi Sa'ad bin Ubadah mengatakan hal ini di depanku dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ia berkata, hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Apakah itu artinya kau akan membunuh kaummu? Maka Rasulullah kemudian bersabda untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Tidak, wahai Abu Sufyan, saat keliru. Hari ini adalah hari Allah memuliakan bangsa Quraisy dan Ka'bah. Jawaban Rasulullah tersebut melegakan semua pihak. Rasulullah kemudian mencabut penugasan Sa'ad sebagai pemegang panji pasukan kaum Ansar sebagai sanksi dan menyerahkan tugas itu kepada putranya yang bernama Qais bin Sa'ad. Sungguh bijaksana Rasulullah karena menunjuk putra Sa'ad untuk menggantikan ayahnya, sehingga sang ayah tidak akan kecewa, namun justru semakin berbahagia dan bangga karena anaknya meneruskan posisinya, apalagi ditunjuk langsung Rasulullah SAW. Abbas kemudian menyarankan kepada Abu Sufyan agar segera kembali ke Mekah. Hai Abu Sufyan, bukankah kini sebaiknya kau segera kembali ke Mekah sebelum rombongan Rasulullah tiba? Tentu saja aku akan segera kembali. Bahkan saat ini juga aku akan pergi agar masyarakat Quraisy dapat terlindung di bawah jaminan keamananku.
Maka ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, ia pun lantas berteriak sekencang-kencangnya mengumpulkan masyarakat kafir Quraisy agar mau mendengarkan pengumumannya. Wahai keluarga besar Quraisy, Muhammad saat ini telah datang dengan membawa pasukan yang tidak akan mungkin kamu melawannya. Karena itu aku memberi kalian jaminan keamanan. Barang siapa yang berlindung di rumahku, maka dia akan aman. Salah seorang kafir Quraisy yang mendengar ucapan Abu Sufyan kemudian bicara dengan nada menghina. Apa yang bisa dilakukan oleh rumahmu? Rumahmu itu tidak akan cukup menampung kami semua. Abu Sufyan kemudian melanjutkan. Kemudian Muhammad mengatakan kepadaku, barang siapa yang masuk dan mengunci rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, maka dia juga akan aman. Di sela pengumuman Abu Sufyan itu, Hindun binti Utbah istrinya kemudian berkata, "Tidak usah kalian dengarkan kebohongan si tua ini. Mana mungkin Muhammad yang kita usir itu kini memiliki kekuatan pasukan yang besar." Jangan kalian dengarkan wanita ini. Sungguh aku semalam berada dalam kemah umat muslim, dan betapa besarnya kekuatan pasukan yang ada di depan mataku itu. Maka berpencarlah masyarakat Quraisy, berlarian masuk ke rumah mereka masing-masing dan sebagian tetap di Masjidil Haram. Dari sini tampaklah hikmah dari keislaman Abu Sufyan sebagai seorang pemuka Quraisy Mekah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Sehingga terjadilah apa yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak akan ada perlawanan dan pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Sementara itu, di suatu tempat berkumpullah beberapa orang yang keras kepala dan ingin melakukan perlawanan. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan lainnya. Demi ayah ibuku, sampai mati pun aku tak akan pernah berhenti memusuhi Muhammad dan kelompoknya. Di lain pihak, pasukan kaum muslim telah meninggalkan perkemahan di Mar ad-Dahran dan mulai bergerak menuju Mekah dengan teratur. Kemudian ketika pasukan muslim tiba di Zutua, suatu tempat yang tidak jauh dari pusat kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan muslim dipecah menjadi 4 kelompok dan memasuki Mekah dari berbagai arah. Beliau juga memerintahkan untuk tidak boleh berperang dan menumpahkan darah kecuali jika benar-benar terpaksa dan dalam bahaya. Maka selanjutnya, kaum muslim pun dapat memasuki Mekah dengan damai tanpa perlawanan. Kecuali di luar Mekah, pertempuran kecil terjadi akibat perlawanan yang dilakukan Ikrimah dan teman-temannya. Mereka menghadang pasukan Khalid bin Walid sehingga terjadi pertempuran yang tak dapat dihindarkan di sana. Berita tentang kedatangan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim di Mekah telah membuat kekhawatiran di hati orang-orang kafir Quraisy. Mereka menduga jika kedatangan Rasulullah adalah untuk menuntut balas dendam atas kekejian dan hinaan yang telah mereka lakukan terhadap beliau dahulu, ditambah lagi dengan kerjasama mereka bersama Bani Bakar yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengikuti saran Abu Sufyan untuk tinggal dan mengunci rumah-rumah mereka. Tetapi ada sebagian kelompok Quraisy yang memberontak. Mereka adalah gembong-gembong pemuda Quraisy yang tersisa. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan lainnya. Mereka merencanakan perlawanan terhadap kaum muslim. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal dan kelompoknya berkumpul di sebuah bukit yang bernama Fandamah sambil menunggu kaum muslim yang akan melintas di sana sehingga mereka dapat melakukan penyergapan dan serangan. Namun ternyata yang melintas di wilayah tersebut adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang merupakan sahabat dekat dari Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah di masa jahiliyah dulu. Menyadari bahwa dia harus menghadapi sahabatnya sendiri dan ingat akan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Khalid kemudian menahan dirinya untuk tetap tenang dan berusaha mengajak mereka kepada Islam. Hai Ikrimah, Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak menyerang siapapun kecuali dalam keadaan terdesak dan terancam.
Oleh karena itu sebaiknya kalian menyerahlah. Meski pasukan muslim telah berusaha mencegah pertempuran agar tidak terjadi, namun tiba-tiba saja pasukan Ikrimah menarik busur mereka dan menghunuskan pedang ke arah pasukan muslim dengan posisi yang siap menyerang. Sehingga sikap Khalid saat itu pun langsung berubah siaga. Wahai seluruh pasukan muslim, di depan kita adalah musuh yang nyata, maka persiapkanlah diri kalian. Negosiasi dan usaha perdamaian yang ditawarkan oleh kaum muslim justru disambut dengan pedang oleh Ikrimah dan pasukan Quraisynya. Maka pertempuran sengit di antara keduanya pun tak lagi dapat dihindarkan. Tetapi pertempuran tersebut pun tidak berlangsung lama. Karena setelah Ikrimah menyaksikan dan menyadari bahwa pasukannya telah luluh lantak, Ikrimah dan Sofwan pun memilih melarikan diri. Hai Sofwan, sebaiknya kita pergi sebelum Khalid menghabisi kita. Celakalah kita, hai Ikrimah. Kita yang memulai pertempuran ini, tapi kita juga yang akan kabur seperti tikus-tikus pengecut. Akhirnya Ikrimah dan Sofwan berhasil kabur. Tetapi Khalid memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar mereka. Tahan diri kalian, tidak perlu kalian kejar mereka berdua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku itu. Pada hari Jumat tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan rombongan kaum muslim pun akhirnya memasuki kota Mekah. Tampak ketika itu Rasul menunggang unta dengan memboncengi Usamah bin Zaid. Usamah adalah putra dari anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah, yang wafat pada perang Mu'tah. Ketika memasuki kota Mekah, Rasul menundukkan kepala beliau sejajar dengan punggung unta sampai-sampai jenggot beliau nyaris menyentuh pelana. Inilah bentuk sikap kerendahan hati Rasulullah SAW dan tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkannya. Dan selama di atas unta, beliau membaca surat Al-Fath berulang kali, surat yang menjanjikan kemenangan ini. Kemudian ketika rombongan Rasulullah SAW tiba di Al-Hajun, di sana beliau membangun kemah dan beristirahat bersama Maimunah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dua istri Rasulullah SAW yang ikut dalam rombongan ini. Al-Hajun dahulunya adalah tempat para pemuka kafir Quraisy berkumpul dan menetapkan kesepakatan mereka untuk memboikot dan memblokade Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mendukung Rasulullah SAW. Dan di lokasi itu juga Rasulullah pernah tinggal bersama istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Tampaknya Rasul memilih lokasi itu untuk mengenang masa lalu, baik kenangan yang pahit maupun yang manis, agar rasa syukur kepada Allah dengan kemenangan memasuki Mekah lebih besar lagi. Dengan menggunakan sorban berwarna hitam dan tanpa memakai ihram, Rasulullah SAW bertawaf di Ka'bah dengan menunggangi unta beliau. Ketika itu Rasul tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena saking banyaknya orang yang juga ikut bertawaf bersama beliau, sehingga Rasulullah hanya sekedar menunjuknya dengan tongkat beliau. Hal itu mengajarkan kepada umatnya agar tidak perlu berdesakan dan rebutan dalam upaya mencium Hajar Aswad. Pada saat itu, di sekeliling Ka'bah masih banyak terdapat patung-patung berhala yang diperkirakan sekitar 360 buah patung. Rasulullah kemudian menusuk patung-patung itu dengan tongkat beliau seraya mengucapkan firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, "Yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk membersihkan segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan di dalam Ka'bah, yaitu untuk menghancurkan semua patung dan gambar yang ada di dalamnya. Ketika Ka'bah telah dibersihkan dari segala macam berhala, Rasulullah SAW pun kemudian masuk ke dalamnya dengan ditemani oleh Bilal bin Rabah. Di dalam Ka'bah, Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat di antara 2 tiang Ka'bah yang berada di depan dengan membelakangi arah pintu Ka'bah. Seusai Rasul melaksanakan salat,
Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, datang menemui beliau dan meminta kunci Ka'bah agar menjadi tanggung jawab sekaligus kehormatan baginya dalam menjaganya. Selama ini, Abbas dikenal menjabat sebagai sikoyah, yakni sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memberi minum bagi jamaah haji. Maka menurut Abbas, urusan kunci Ka'bah dapat menjadi tanggung jawabnya juga. Namun begitu keluar dari Ka'bah, Rasulullah SAW mencari Utsman bin Thalhah seraya membaca firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan saat bertemu dengan Utsman, Rasulullah SAW pun menyerahkan kunci Ka'bah tersebut kepadanya seraya berucap kepada Utsman, ini kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini bersama keturunanmu selamanya sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Demikian Rasulullah SAW mengembalikan kunci Ka'bah kepada mereka yang memang berhak memegangnya. Karena keluarga Utsman telah memikul tanggung jawab tersebut jauh sebelum Rasulullah diutus. Bahkan hingga saat ini, kunci itu masih dijaga oleh anak cucu keturunan Bani Abduddar. Mekah yang kini dipenuhi dengan umat Islam yang berasal dari berbagai penjuru negeri dan suku, berkumpul dan berbaur satu sama lain. Sehingga tiada lagi pembatas yang mengagungkan leluhur dan kesukuan, karena setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah, kecuali yang membedakannya adalah iman dan amal soleh. Sementara Abu Sufyan yang ketika itu masih ada keraguan dengan imannya, sempat memikirkan sebuah rencana untuk mengumpulkan kembali suku Quraisy pada saat malam tiba, lalu kemudian menyerang kaum muslim secara diam-diam. Namun pikiran tersebut segera hilang ketika tiba-tiba Rasulullah SAW menepuk pundak Abu Sufyan. Rasulullah SAW berkata, Allah akan menghinakanmu hai Abu Sufyan kalau kau melakukan niatmu. Setelah mengucapkan hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian berlalu meninggalkan Abu Sufyan seorang diri. Abu Sufyan menatap kosong ke arah Ka'bah karena ia saking terkejutnya bahwa Rasulullah SAW bisa mengetahui isi hatinya. Saat tiba waktu sholat, Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Azan pun terdengar hingga ke seluruh penjuru Mekah, membuat orang-orang Quraisy dan siapapun takjub mendengarnya. Dan pada saat Bilal tengah mengumandangkan azan, datanglah dua sahabat Abu Sufyan bin Harb, yaitu Attab bin Usaid dan Harits bin Hisham. Ayah mereka berdua adalah orang-orang pembesar Quraisy yang telah tewas dalam kekafirannya. Maka keduanya pun duduk di depan Ka'bah bersama Abu Sufyan sambil membicarakan Bilal dari kejauhan. Attab berkata, sungguh beruntung Usaid, karena ia tidak melihat betapa beraninya budak itu berdiri di atas Ka'bah. Kalau saja ayahku Usaid masih hidup, sudah pasti budak ini ia bunuh. Kemudian Harits juga berkata hal yang sama. Oh, sungguh beruntungnya juga Hisam. Andai dia menyaksikan hamba sahaya ini menginjak Ka'bah dan mendengar ia bertakbir, sudah pasti ia akan dibunuh oleh ayahku. Sementara Abu Sufyan berkata, sungguh aku tidak mau berkata apa-apa, karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. Baru saja Abu Sufyan berkata seperti itu, kemudian Rasulullah SAW melintas di depan mereka bertiga dan berkata, wahai Attab, sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat budak ini di atas Ka'bah. Wahai Harits, sungguh beruntung Hisham karena tidak mendengar budak ini bertakbir. Lalu wahai Abu Sufyan, aku tidak akan berkata apa-apa, karena kalau aku ucapkan, maka batu itu akan menyampaikannya padaku. Untuk kedua kalinya, Rasulullah SAW mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Abu Sufyan. Maka sejak dari kejadian itu, iman Abu Sufyan bin Harb pun menjadi semakin mantap, tanpa ada keraguan-raguan di hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah. Kemudian usai menunaikan sholat, Rasulullah SAW berdiri membelakangi Ka'bah
dan melihat ke arah sekian banyak orang Quraisy yang telah berkumpul menanti peradilan dari Rasulullah. Ada keheningan saat orang-orang Quraisy menatap beliau. Mereka semua khawatir apa gerangan keputusan Rasulullah SAW terhadap mereka. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menghapus dari kamu kebanggaan jahiliyah dan pengagungan terhadap leluhur. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Beberapa orang Quraisy saling memandang satu sama lain, dan ada juga yang tertunduk malu mengingat semua perbuatan keji mereka dahulu terhadap Rasulullah dan para sahabat beliau. Kemudian salah seorang Quraisy berkata, "Kami menanti yang baik. Engkau adalah saudara dari orang yang mulia dan putra dari saudara yang mulia." Maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu sekalian. Kalian kini boleh pergi kemanapun yang kalian suka. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bebas." Ucapan tersebut merupakan pengampunan umum bagi kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah. Begitulah bagaimana sifat pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sekalipun terhadap orang-orang Quraisy yang dulu pernah memperlakukan beliau dengan sangat buruk, mengusir beliau dan keluarganya, bahkan hendak membunuhnya. Akhirnya setelah terbebasnya kota Mekah dari kesyirikan dan kekafiran penduduknya, kini banyak dari mereka yang berbondong-bondong memeluk Islam setelah menyadari keluhuran ajaran Islam. Diriwayatkan juga bahwa pada saat hari pembebasan kota Mekah, ada kalanya ketika Rasulullah SAW sedang berdoa di atas bukit Safa. Sementara itu, kaum Ansor yang berada di dekat beliau merasa khawatir bila Rasul akan meninggalkan mereka setelah kemenangan di Mekah. Orang-orang Ansor ini saling bicara di antara mereka. Apakah kalian memiliki pemikiran jika Allah memberi kemenangan kepada Rasulnya dan berhasil menaklukkan negerinya, maka ia akan tetap tinggal di sana bersama kaumnya? Saat selesai berdoa, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada mereka, "Apa yang tadi kalian katakan?" Kaum Ansor pun menjelaskan kepada beliau tentang kekhawatiran yang mereka rasakan. Mereka cemas jika setelah kemenangan Fathu Mekah, Rasulullah akan kembali ke kaumnya dan menetap di Mekah selamanya, sehingga beliau akan melupakan kaum Ansar. "Aku berlindung kepada Allah. Kehidupanku adalah bersama kalian dan kematianku adalah bersama kalian." Ada sekian banyak orang kafir yang sedemikian kejam dan buruknya perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam, sehingga pada peristiwa pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengumumkan daftar nama dari mereka yang akan dihukum mati. Karena itu mereka menjadi buronan pasukan muslim atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun meski kejahatan mereka telah melampaui batas, tetapi karena pertaubatan mereka yang tulus, sehingga memperoleh pengampunan dari Rasulullah SAW. Dan mereka pun memeluk Islam, bahkan di kemudian hari menjadi pahlawan-pahlawan Islam sejati. Dan salah satu di antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad yang ketika itu ia merupakan salah satu dari sekian orang yang dicari untuk diadili hukuman mati. Abdullah bin Sa'ad sebelumnya adalah seorang yang beriman. Bahkan ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang bertugas menulis wahyu. Akan tetapi, kemudian dia menjadi murtad dan terus menyebarkan fitnah terhadap Islam di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Sa'ad selalu bicara bohong tentang wahyu Allah. Ia merendahkan Al-Quran dan umat Islam. Aku dulunya adalah orang yang menulis segala perkataan yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi aku pastikan kepada kalian bahwa aku hanya mengarang itu semua. Karena perbuatan Abdullah ini telah melampaui batas dengan segala kebohongannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim untuk mencari dan mengadilinya. Namun ia berlindung kepada saudara sepersusuannya, yaitu Utsman bin Affan. Lalu ia meminta kepada Utsman supaya memintakan perlindungan kepada Rasulullah buat dirinya. Dan setelah Fathu Mekah, Abdullah bin Sa'ad dibawa Utsman bin Affan untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Abdullah pun memohon untuk dimaafkan.
Maafkan aku wahai Rasulullah, aku khilaf. Maafkanlah segala kebohonganku tentang engkau dan Al-Quran ya Rasulullah. Setelah beberapa waktu terus memohon, pada akhirnya Abdullah bin Sa'ad pun dimaafkan Rasulullah SAW setelah ia mengakui kesalahan dan menyesali segala perbuatannya. Iman dan keagamaannya pun baik, sehingga pada masa pemerintahan Umar dan Utsman, ia diberi tugas dalam urusan negara. Selain Abdullah, ada juga Habbar bin Aswad yang kejahatannya begitu keji. Dia menghadang Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW yang ketika itu sedang hamil dan sedang melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Karena perlakuan Habbar yang mengganggu Zainab sehingga membuat Zainab jatuh dan terluka. Akibat dari peristiwa itu, Zainab mengalami keguguran dan sejak itu kemudian beliau terus sakit hingga akhirnya wafat. Dan ketika Fathu Mekah, Habbar melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran pasukan muslim hingga ia mendengar kabar bahwa Rasulullah sedang berada di Jaronah, suatu wilayah yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Wahai Rasulullah, aku telah melarikan diri dari engkau dan kini aku datang bermaksud beriman kepada agamamu. Tetapi aku teringat dengan perbuatanku kepada Zainab, anak Anda, ya Rasulullah. Dahulu aku adalah seorang kafir yang tidak mengenal diri engkau. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk melalui engkau. Dan Allah telah menyelamatkan diriku dari kebinasaan. Maka maafkanlah aku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian berkata, Aku telah memaafkanmu. Kemudian tokoh selanjutnya yang menjadi target pencarian oleh pasukan muslim karena kejahatan luar biasanya adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang telah melakukan kejahatan perang dengan melampaui batas. Dia adalah otak di balik rencana pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang syahid terbunuh oleh tombak milik Wahsy bin Harb atas perintah Hindun. Bahkan dengan kejinya, Hindun mengambil jantung Hamzah dan menggigitnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW menjadi sangat sedih atas kondisi pamannya. Diriwayatkan bahwa pada waktu peristiwa Fathu Mekah, banyak kaum wanita Quraisy yang datang memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Hindun pun hadir di sana dengan memakai penutup wajah, sehingga tak banyak yang mengenalnya. Kemudian di hadapan kelompok wanita tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Berjanji setialah bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah. Kemudian di tengah kelompok wanita itu, Hindun berkata, Kini aku telah mengetahui bahwa seandainya ada Tuhan selain Allah, tentulah Dia telah membantu kami. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, Dan berjanjilah bahwa kalian juga tidak akan mencuri. Apakah seorang yang merdeka mencuri? Tetapi wahai Rasul, Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bisa jadi saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, dan itu untuk keperluan anaknya. Maka ambillah yang mencukupimu dan mencukupi anakmu secara baik. Awalnya Rasulullah SAW tidak mengenali siapa wanita yang dari tadi bicara dengannya. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, beliau akhirnya menyadari lalu berkata, Engkau pasti Hindun? Benar, aku Hindun, istri Abu Sufyan. Maafkanlah aku. Semoga Allah memaafkanku. Abu Sufyan yang berada di sekitar Rasulullah lalu berkata kepada Hindun, Wahai istriku, kuhalalkan apapun yang telah engkau ambil. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataan beliau, Selain hal-hal yang tadi, kalian juga tidak boleh berzina, tidak membangkang perintah yang baik, dan tidak juga membunuh anak-anak kamu. Demi ayah dan ibuku, alangkah mulia dan alangkah indahnya apa yang engkau ajarkan ini. Dialog antara Rasulullah dan Hindun ini menunjukkan bahwa Hindun memiliki pribadi yang kuat melebihi suaminya Abu Sufyan, bahkan melebihi banyak lelaki pada umumnya. Dan setelah pertemuan itu,
Hindun binti Utbah pun masuk Islam dan mereka pun memeluk Islam dan menjadi orang beriman yang baik bersama suaminya, Abu Sufyan. Selanjutnya dalam pengejaran tokoh-tokoh yang divonis mati, seseorang yang masuk dalam daftar buronan lainnya adalah Wahsy bin Harb, sosok pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Setelah Fathu Mekah, Wahsy yang menyesali perbuatannya itu kemudian mendatangi Rasulullah. Ia lalu memohon maaf atas kesalahan yang ia lakukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul pun kemudian mencabut hukuman matinya Wahsy. Pada beberapa tahun berikutnya, Wahsy menebus dosanya yang lalu dengan membunuh Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan setelah berhasil membunuhnya, Wahsy kemudian berkata, Aku telah membunuh orang terbaik yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang terburuk yaitu Musailamah al-Kadzab. Lalu target buronan selanjutnya adalah putra dari musuh terbesar umat Islam, Abu Jahal, yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah yang menjadi tangan kanan Abu Jahal ketika perang Badar menyaksikan ayahnya itu terbunuh dalam pertempuran tersebut, sehingga ia menyimpan dendam yang besar terhadap kaum muslim. Dalam perang Uhud, Ikrimah bahkan mengajak serta istrinya, Ummu Hakim bin Harits, untuk menyulut kemarahan kaum kafir Quraisy demi memerangi kaum muslim. Lalu ketika perang Khandaq, Ikrimah juga ikut serta memerangi kaum muslim di Madinah, dan ia adalah salah satu dari perwira Quraisy yang mencoba menyeberangi parit untuk membantai umat Islam secara langsung, tetapi Allah menggagalkan usaha mereka. Dan pada peristiwa Fathu Mekah, Ikrimah kembali menghimpun orang-orang Quraisy untuk menghadang kaum muslim. Yang ia hadapi ketika itu adalah pasukan Khalid bin Walid. Tetapi pada akhirnya, ia dan pasukannya berhasil dikalahkan. Akhirnya setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan dirinya ke dalam daftar orang-orang yang akan dihukum mati, Ikrimah pun melarikan diri dengan menuju Yaman. Dan karena besarnya cinta istrinya kepada Ikrimah, Ummu Hakim yang telah lebih dulu masuk Islam, dia memohon kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau memaafkan suaminya. Ya Rasulullah, engkau telah menjamin keamananku sama seperti yang engkau berikan kepada seorang mukmin lainnya. Maka izinkanlah aku meminta jaminan keamananmu bagi suamiku, Ikrimah bin Abu Jahal. Dan maafkanlah ia, wahai Rasulullah. Sejenak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdiam, dan setelah itu beliau kemudian bersabda, Dia aman. Akan tetapi ketika itu Ikrimah telah lari menjauh dari Mekah. Ummu Hakim pun mengejar suaminya itu untuk menyampaikan berita baik kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memaafkannya dan menjamin keselamatannya. Hingga pada akhirnya istrinya berhasil menemukannya ketika ia hendak menaiki sebuah kapal yang akan pergi menuju Yaman. Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang penyayang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya. Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan. Kembalilah, pulanglah bersamaku. Sesungguhnya kau telah aman. Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya, dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sesampainya di Mekah, Ikrimah pun menyatakan keislamannya dengan tulus di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim. Dan sejak saat itu, Ikrimah tak pernah berhenti bertanya dan belajar tentang Islam kepada Rasulullah dan para sahabat yang lebih dahulu dari dirinya untuk mengejar ketertinggalan dalam beragama. Keislaman Ikrimah pun akhirnya mengantarkan ia kepada kemuliaan syahid pada perang Yarmuk, ketika kaum muslim berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi. Dan tokoh selanjutnya yang dimaafkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Ka'ab bin Zuhair. Ia adalah penyair ulung yang dengan bakatnya itu seringkali ia gunakan untuk menghina Rasulullah dan melecehkan kehormatan wanita-wanita muslimah. Pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Syair adalah media penyebaran informasi yang paling ampuh dalam menyebarluaskan berita atau informasi apapun kepada banyak orang. Apalagi jika syair-syair itu disusun dengan indah, maka sangat besar dampaknya mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Dan ketika Fathu Mekah, saudaranya datang membawa kabar kepadanya. Wahai Ka'ab, di Mekah saat ini kau adalah seorang buronan pasukan muslim. Segeralah bertaubat dan akuilah segala kesalahan dan perbuatanmu yang dahulu. Tetapi Ka'ab menolak untuk meminta maaf. Halah, untuk apa aku minta maaf? Kemudian Ka'ab pun pergi mencari perlindungan dari sukunya sendiri, suku Muzainah, tetapi tidak seorang pun yang mau menjamin perlindungan baginya. Akhirnya ia letih dan datang menghadap Rasulullah SAW. Dan ketika Ka'ab datang, Rasulullah SAW belum mengenal Ka'ab secara pribadi, sehingga Ka'ab berkata, Wahai Rasulullah, seandainya Ka'ab datang memohon maaf dan memeluk Islam, apakah engkau akan memaafkannya? Rasul pun mengiyakan. Maka Ka'ab berkata, Akulah Ka'ab. Ketika itu, salah seorang sahabat dari Ansor ingin segera mengeksekusi hukum kepada Ka'ab. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Tetapi kemudian Rasul melarangnya karena Ka'ab datang dalam keadaan bertaubat. Di antara orang-orang musyrik Mekah, ada yang datang untuk meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan bertaubat. Meski dosa besar dan kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu, Allah dan Rasul-Nya tetap menerima permintaan maaf mereka. Namun, ada beberapa orang yang menolak mengakui kesalahan mereka meski telah terbukti kejahatan yang mereka lakukan. Maka di antara orang-orang itu, akhirnya dieksekusi hukuman mati karena bertahan dengan kesombongan mereka sendiri. Sehingga mereka pun mati dalam keadaan kekafiran. Demikianlah kisah Fathu Mekah. Pertama, Fathu Mekah adalah peristiwa yang penuh damai. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada seluruh komandan pasukannya untuk mengupayakan menghindari pertempuran selama memasuki Mekah. Sikap Rasulullah yang menundukkan kepala beliau ketika memasuki Mekah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang rendah hati karena menyadari bahwa kemenangan Fathu Mekah tidak lain karena kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita akan sikap berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain, serta menghilangkan dendam dari hati kita meski kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita sekalipun. Ketiga, perbuatan kejam orang-orang kafir terhadap Nabi dan keluarganya telah melukai perasaan dan fisik beliau, menimbulkan kesedihan dan kepedihan. Namun Rasulullah SAW masih mau memaafkan mereka, karena sesungguhnya pertaubatan orang-orang kafir akan menghapus dosa mereka di masa lalu. Demikian sikap mulia Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Hunain. Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah telah memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah semakin banyak yang memeluk Islam, termasuk Quraisy dan pemimpinnya, Abu Sufyan bin Harb. Adapun berita tentang kekalahan kafir Quraisy terdengar hingga ke berbagai kabilah lain di luar Mekah. Hal tersebut membuat beberapa kabilah-kabilah seperti Khawazin, Sakif, dan suku-suku Badui yang ada di sekitar Jazirah mulai merasakan kegelisahan. Mereka khawatir bila nasib Quraisy juga akan menimpa mereka. Tetapi kekhawatiran mereka itu perlahan kian memudar ketika Malik bin Auf kembali membakar semangat kebencian terhadap kaum muslimin. Muhammad itu tidak pandai berperang. Dia dan pengikutnya hanya beruntung karena lawan mereka adalah Quraisy yang tidak tahu apapun tentang perang. Makanya
orang-orang Quraisy itu dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh mereka. Dengan sifat angkuhnya itu, Malik bin Auf menghina Rasulullah di hadapan kabilahnya. Dan setelah berhasil menghasut dan menyulut rasa kebencian kaumnya, Malik bin Auf kemudian mengumpulkan kabilah Sakif, Hawazin, dan suku-suku Badui lainnya untuk mulai menyatakan perang terhadap kaum muslimin. Malik pun memerintahkan semua laki-laki untuk wajib ikut perang, termasuk mengikut sertakan para wanita dan anak-anak mereka, serta membawa segala jenis hewan ternak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan tersebut pun segera kemudian mengutus Abdullah bin Abi Hadrat untuk memastikan kebenaran berita tersebut serta mengumpulkan segala informasi tentang rencana mereka. Abdullah bin Abi Hadrat kemudian berangkat menyelinap ke tempat pasukan kafir itu berkumpul. Ia berada di sana hingga mengetahui bahwa orang-orang kabilah Hawazin telah bersatu dengan Malik bin Auf dan mereka bersama-sama akan memerangi Rasulullah serta kaum muslimin. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Abdullah bin Abi Hadrat pun kembali dan menyampaikan laporannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku telah mendengar perkataan Malik bin Auf yang mencaci maki engkau, serta keikutsertaan kabilah Hawazin dan sejumlah kabilah lainnya yang tergabung dalam pimpinan Malik bin Auf untuk memerangi engkau dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mulai menyiapkan pasukan. Seluruh sahabat yang datang dari Madinah bersama beliau pun tampak begitu bersemangat. Bahkan sebagian penduduk Mekah, baik yang baru memeluk Islam maupun yang masih kafir, juga ingin ikut terlibat menghadapi pasukan musuh. Selain tujuan mereka karena ingin memperoleh harta rampasan, juga agar dapat melampiaskan kemarahan dan dendam yang selama ini terjadi antara suku Quraisy dan Sakif. Dan di tengah persiapan itu, Rasul mendengar kabar bahwa Sofwan bin Umayyah memiliki beberapa ekor unta dan perisai. Maka dari itu, Rasul kemudian mendatangi Sofwan bin Umayyah yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Wahai Sofwan bin Umayyah, jika engkau berkenan, aku ingin meminjam kepada engkau perisai dan beberapa ekor unta untuk menghadapi musuh kami esok pagi. Lalu Sofwan bin Umayyah bertanya, apakah ini paksaan, wahai Muhammad? Rasulullah pun menjawab, tidak, ini adalah pinjaman yang akan aku jamin dan akan aku serahkan kembali kepadamu. Bila demikian adanya, maka tidak apa-apa, ambillah barang yang kau inginkan. Sofwan bin Umayyah pun memberikan 30 perisai dan 30 ekor unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kepada Sofwan, Rasul juga meminjam senjata kepada Naufal bin Harits yang ketika itu juga masih dalam keadaan kafir. Kepada Naufal, Rasulullah mendapatkan pinjaman 3.000 tombak. Dan ketika segala persiapan telah siap, maka kemudian pada tanggal 5 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke lembah Hunain bersama 2.000 penduduk Mekah dan 10.000 sahabat dari Madinah yang sebelumnya ikut beliau dalam peristiwa Fathu Mekah. Sehingga jumlah keseluruhan pasukan muslim pada perang kali ini adalah 12.000 anggota pasukan. Dengan jumlah pasukan yang demikian besar pada masa itu, sehingga membuat salah seorang anggota pasukan muslimin merasa sombong dan bersikap takabur. Hari ini kita tidak mungkin akan kalah karena jumlah kita banyak. Sementara itu, pasukan sekutu masih berkumpul di suatu lembah yang bernama Autas. Lalu ketika itu, datanglah seorang yang dihormati yang juga merupakan sesepuh dari mereka, bernama Duraid bin Simmah. Mengapa aku mendengar suara-suara hewan ternak dan tangisan anak kecil? Orang-orang itu menjawab, Malik bin Auf dan orang-orang membawa serta seluruh harta, anak dan istri mereka. Duraid pun kemudian menanyakan keberadaan Malik. Di manakah Malik? Malik bin Auf pun kemudian dipanggil untuk menghadap Duraid bin Simmah.
Saat keduanya telah bertemu, Duraid segera melemparkan pertanyaannya kepada Malik. Wahai Malik, kini engkau telah menjadi pemimpin kaummu. Dan sesungguhnya hari perang itu akan terjadi dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Namun, mengapa aku mendengar suara unta, ringikan keledai, dan tangisan anak kecil? Malik bin Auf menjawab, Aku membawa orang-orang dengan mengikut sertakan seluruh harta anak dan istri mereka. Mengapa kau lakukan itu? Karena aku ingin menempatkan istri dan harta di belakang setiap orang, agar ia berperang mati-matian untuk menjaga mereka, sehingga api semangat perang ini akan terus berkobar hingga titik darah penghabisan. Duraid bin Simmah menghardik keras Malik, lalu berkata, Oh, demi para Tuhan sesembahan kita, apa yang kau lakukan itu tak lebih hanyalah pekerjaan penggembala kambing. Duraid kemudian memerintahkan Malik untuk segera mengubah strategi perangnya, yakni dengan tidak membawa serta wanita, anak, dan hewan ternak mereka. Tetapi Malik dengan keras menolaknya. Semua yang kau perintahkan itu tak akan aku lakukan. Wahai Duraid bin Simmah, engkau hanyalah seorang tua bangka yang akal dan ingatanmu juga telah lemah. Demi sesembahan kita, aku akan tetap pada strategiku. Setelah itu Malik bin Auf menemui pasukannya dan berkata, Apabila kalian melihat Muhammad dan pengikutnya, hancurkan sarung pedang-pedang kalian, lalu seranglah mereka ibarat singa menemukan mangsanya. Sementara itu, ketika pasukan muslimin sedang melintas di suatu wilayah, tampak di sana sebuah pohon besar bernama Zatu Anwar. Pohon itu biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk menggantung senjata mereka sebelum pergi berperang. Hal tersebut mereka yakini bahwa akan membuat senjata mereka menjadi sakti dan tak dapat terkalahkan selama perang. Sehingga beberapa anggota pasukan yang baru saja memeluk Islam dan belum kuat akidahnya, mereka berseru meminta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Zatu Anwar seperti yang mereka miliki, supaya kami dapat menggantung senjata-senjata kami di sana agar nanti kita tidak akan kalah perang. Tentu saja Rasulullah menolak dan mengecam mereka dengan membacakan surat Al-A'raf ayat 138 yang artinya, Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, akhirnya pasukan muslimin tiba di lembah Hunain pada tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah di waktu tengah malam yang gelap gulita. Sementara itu, pasukan sekutu Hawazin dan Sakif yang telah lebih awal berada di lembah tersebut menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba dari tempat persembunyian mereka. Pasukan pemanah Hawazin yang siaga di atas bukit juga terus menembakkan anak panah mereka ke arah pasukan muslim yang kala itu telah menjadi sasaran empuk. Mendapatkan serangan mendadak itu, maka pasukan muslimin pun lari kocar-kacir sehingga tak seorang pun yang memperdulikan satu sama lain. Serangan kejutan tersebut telah mengacaukan pasukan karena sebagian mereka tidak siap berperang, bahkan ada yang tidak membawa senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergeser ke sebelah kanan kemudian berseru lantang, Wahai manusia, mendekatlah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Namun tak seorang pun yang menjawab seruan Rasul tersebut. Sebagian unta dan kuda pergi dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa situasi saat itu telah demikian gawat. Namun beliau terus bertahan, bahkan melajukan bagal yang beliau kendarai ke arah musuh. Beliau akan tetap bertahan dan tidak akan lari. Bagal merupakan anak dari hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Di antara para sahabat yang tetap setia bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta keluarga Rasul dan beberapa sahabat lainnya.
Meski jumlah mereka sedikit, tetapi kesetiaan mereka begitu besar dalam membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situasi pertempuran di lembah Hunain semakin genting. Masih banyak pasukan muslimin yang melarikan diri, meninggalkan Rasulullah sendirian di medan pertempuran. Namun dengan tetap bertahan, Rasul mencoba terus memanggil pasukannya. Kemarilah wahai manusia, aku ini Rasulullah. Aku putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku tidak lari. Mengapa kalian semua lari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah kemenangan bagi kami. Setelah itu Rasul meminta kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, supaya menyeru kaum muslimin agar kembali ke medan perang. Wahai yang bersumpah di bawah pohon Hudaibiyah, wahai Ansar, wahai mereka yang menghayati surah Al-Baqarah. Suara lantang dan keras Abbas bin Abdul Muthalib telah menyadarkan mereka yang lari, sehingga mereka pun berbalik arah dan kembali ke medan perang. Jumlah mereka yang kembali sekitar 80 hingga 100 orang. Mereka adalah yang benar-benar kuat imannya. Dan dengan kemantapan iman itu, mereka membuktikan ketulusannya dan bertempur tanpa lelah dan gentar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah kecamuk perang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sekarang barulah perang dahsyat sedang berkecamuk. Kemudian ketika perang telah mencapai puncaknya, Rasulullah turun dari bagalnya dan terjun langsung menghadapi musuh. Para sahabat yang bersama beliau ketika itu sangat khawatir melihat keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya ke arah pasukan dari kabilah Thaqif dan Hawazin sambil berucap, Menjadi buruk dan celakalah wajah-wajah. Demi Tuhan yang disembah Muhammad, mereka telah kalah. Dengan bantuan Allah, pasir yang dilempar Rasulullah itu ikut terbawa angin yang mengarah ke arah pasukan musuh, sehingga hal tersebut membuat mata mereka kemasukan pasir dan kesulitan untuk melihat sekitar. Dan tidak lama kemudian, pasukan-pasukan muslimin yang sebelumnya melarikan diri kini beramai-ramai kembali dengan jumlah sekian banyak. Hati mereka telah tersadarkan oleh iman, sehingga dengan rasa malu dan menyesal telah meninggalkan Rasulullah yang berjuang sendiri, kini mereka membayarnya dengan berdiri tegar, bahu-membahu, berperang melawan musuh-musuh Allah. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga menurunkan bala tentara dari langit. Para malaikat Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang jumlahnya ribuan, turun ke lembah Hunain membantu kaum muslimin menghajar, menghabisi musuh-musuh Allah, hingga pada akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib bersama seseorang telah berhasil membunuh pemegang panji kabilah Thaqif dan Hawazin. Hal tersebut kemudian membuat nyali musuh semakin ciut. Selanjutnya kabilah-kabilah Thaqif dan Hawazin akhirnya memilih mundur berlarian tak karuan. Masing-masing dari mereka mencari tempat berlindung. Ada yang melarikan diri ke Autas, ada yang ke Nakhlah, dan ada juga yang kembali ke Thaif. Mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Rasulullah memerintahkan pasukan untuk sebagian mengejar ke Autas, sebagian ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Thaif. Namun demikian, Rasulullah mengingatkan kepada seluruh pasukan agar tidak membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, Kenapa kita dilarang membunuh wanita dan anak-anak mereka ya Rasul? Bukankah mereka itu adalah keturunan kaum kafir? Bukankah yang terbaik di antara kamu tidak lain kecuali anak-anak orang kafir? Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak satu jiwa pun kecuali dilahirkan atas dasar fitrah. Lalu ada salah seorang pasukan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, pasukan yang melarikan diri sebaiknya kita hukum mati saja, karena perbuatan mereka itu telah membuat kita hampir binasa dalam perang ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menolak usulannya tersebut. Sesungguhnya Allah telah mencukupi kita dan telah berbuat yang lebih baik. Ketika pasukan kafir melarikan diri dari lembah Hunain, mereka pun meninggalkan harta benda dan tawanan yang tak terhitung nilainya. Terdapat 480.000 kg perak, 24.000 unta, sekitar 40.000 kambing, dan beberapa hewan ternak lainnya yang jumlahnya tak terhitung, seperti kuda, keledai, bagal, dan sapi. Kesemuanya harta itu Rasul perintahkan untuk dikumpulkan di Ji'ranah, sekitar 24 km dari Masjidil Haram. Pengejaran pasukan musuh yang melarikan diri pun berlanjut. Abu Amir al-Ash'ari yang bertugas memimpin pasukan pengejaran ke Autas berhasil membunuh 9 pasukan kafir. Namun beliau pun kemudian gugur dan syahid setelah terkena lemparan anak panah musuh. Tugas kepemimpinan di Autas kemudian diambil alih oleh keponakan dari Abu Amir sendiri, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berhasil membunuh seseorang yang telah membunuh pamannya. Sementara sisa-sisa pasukan musuh yang berlindung di sana menyerah dan kemudian ditawan bersamaan dengan harta rampasan yang ditinggalkan. Pada peristiwa perang Hunain ini, korban yang gugur dari kaum muslimin hanya 4 orang, tetapi yang menderita luka-luka, khususnya akibat serangan pertama Hawazin dan Sakif, jumlahnya cukup banyak. Antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Selanjutnya, perang Hunain masih terus berlanjut pada pengejaran pasukan musuh yang kabur melarikan diri ke Thaif. Misi pengejaran ini akan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang kemudian peristiwa tersebut juga dikenal sebagai Perang Thaif. Demikian kisah Perang Hunain. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, diantaranya: pertama, jangan pernah bersikap takabur dan berbangga diri. Kedua, bersikaplah berani dan tegar, sebagaimana Rasulullah SAW yang terus berjuang di saat sebagian besar kaum muslimin meninggalkan beliau demi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kedua, keberanian Rasulullah SAW dalam peperangan dapat mengembalikan semangat para sahabat dan kaum muslimin, sehingga para sahabat kembali menemani beliau dan terjun ke medan pertempuran dengan penuh keberanian. Ketiga, Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah ini berbeda jauh dengan apa yang kebanyakan dilakukan oleh pemimpin pasukan kafir. Wallahu a'lam bishawab.